Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sartika dengan NIM 2024 05 01 01 002. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi makalah yang telah dipresentasikan oleh teman-teman. Baik, langsung saja pada materi kelompok 1 yang berjudul Konsep Teori Ekonomi dan Bisnis Digital. Pertama itu Disruptive Innovation. Disruptive innovation adalah inovasi yang hadir dari pemain baru dengan solusi lebih praktis, murah, dan mudah diakses, sehingga secara bertahap menggantikan perusahaan lama yang lebih dominan. Dampaknya itu pertama, terjadi pergeseran model bisnis tradisional ke digital. Kedua, perubahan perilaku konsumen menuju layanan yang lebih cepat dan efisien. Ketiga, perusahaan kebutuhan tenaga kerja menuju skill teknologi dan digital. Contohnya yaitu Gojek dan Grab menggantikan jasa ojek pangkalan. Baik, yang kedua, creative distortion. Konsep dari Joseph Schumpeter yaitu proses ekonomi ketika sistem lama dihancurkan oleh inovasi baru yang lebih efisien, melahirkan struktur ekonomi baru. Dalam era digital, creative distortion terlihat pada penurunan sektor industri tradisional. Munculnya sistem ekonomi baru berbasis digital atau e-commerce, aplikasi transportasi, streaming media, dan vintage. Walaupun membuka efek negatif bagi pelaku pasar lama, proses ini menciptakan pasar kerja baru, peluang startup, efisiensi ekonomi, percepatan inovasi. Contohnya itu toko fisik digantikan pusat perbelanjaan digital, kamera digital tradisional ditinggalkan karena smartphone berkamera canggih. Perbankan lama terdorong mengembangkan mobile banking dan digital payment. Baik, yang ketiga, sustaining innovation. Sustaining innovation yaitu inovasi berkelanjutan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang sudah ada agar tetap kompetitif. Biasanya dilakukan perusahaan besar yang telah memiliki pasar luas. Bentuk sustaining innovation yaitu berupa membangun fitur berskala, meningkatkan kualitas layanan, digitalisasi proses internal, dan penyempurnaan sistem keamanan teknologi. Contohnya yaitu Apple merilis iPhone terbaru setiap tahun dengan peningkatan kamera dan sistem. Bank konvensional menyediakan mobile banking dan sistem pembayaran digital. Hubungan ketiga konsep ini itu disruptive innovation dan creative disruption mendorong perubahan besar dan lahirnya model bisnis baru. Sustainable innovation memastikan inovasi tersebut tetap berkembang dan tetap relevan. Ketiganya saling melengkapi untuk menetapkan ekosistem bisnis digital yang kompetitif dan adaptif. Selanjutnya materi makalah kelompok 2 yang berjudul Inovasi Kewirausahaan Berbasis Digital. Makalah ini membahas bagaimana inovasi berbasis teknologi digital telah mengubah dunia kewirausahaan di era modern. Perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan fenomena disrupsi, yaitu perubahan besar yang menggeser model bisnis tradisional menjadi digital. Disrupsi ini memaksa pelaku usaha untuk beradaptasi, tidak hanya mengandalkan cara konvensional, namun harus mampu berinovasi agar tetap bertahan dan kompetitif. Pertama itu pentingnya inovasi dalam kewirausahaan. Inovasi dalam kewirausahaan berarti menciptakan atau menyempurnakan produk, proses maupun strategi agar memberikan nilai lebih bagi konsumen. Inovasi tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga pola pikir kreatif dan kemampuan membaca kebutuhan pasar. Jenis inovasi ini itu terbagi tiga. Yang pertama, inovasi produk, yaitu menciptakan produk baru atau memodifikasi produk yang sudah ada. Yang kedua, inovasi proses, yaitu meningkatkan cara produksi atau pelayanan. Yang ketiga, model bisnis, inovasi model bisnis, yaitu mengubah cara memperoleh pendapatan dan berinteraksi dengan pelanggan. Pelaku usaha harus memiliki pola pikir agile, mampu berkolaborasi dan menjadikan inovasi sebagai budaya organisasi. Contoh inovasi di Indonesia yaitu Gojek, berkembang dari layanan ojek online menjadi super app
masuk pasar digital. Baik, selanjutnya itu peluang kewirausahaan digital. Era digital membuka peluang besar seperti akses pasar global tanpa harus memiliki toko fisik di luar negeri. Pemasaran digital yang efektif melalui media sosial, iklan online, dan SEO atau SEO. Inovasi produk dan layanan dengan memanfaatkan teknologi, efisiensi operasional melalui sistem digital, kolaborasi global dengan pihak lain secara mudah, analisis data pelanggan untuk strategi bisnis, terakhir munculnya kewirausahaan sosial berbasis platform digital. Dan ketiga itu tantangan kewirausahaan digital. Beberapa tantangan dihadapi kewirausahaan di era digital yaitu pertama, persaingan global yang ketat. Kedua, keamanan data atau cyber security. Ketiga, perubahan teknologi yang cepat. Empat, kebutuhan modal dan keterampilan digital. Dan terakhir yaitu regulasi yang terus berkembang. Yang keempat itu pergeseran bisnis dari tradisional ke digital. Perkembangan teknologi merubah sistem bisnis dan pemasaran dari cara tradisional menuju digital. Media sosial menjadi alat penting untuk mengkomunikasikan produk, membangun hubungan pelanggan, dan memperluas jangkauan pasar secara cepat dan efektif. Baik, selanjutnya materi makalah kelompok 3 dengan judul pasar untuk perdagangan digital atau pasar konsumen digital. Pengertian pasar konsumen digital. Pasar konsumen digital merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara online melalui internet. Transaksi dilakukan melalui website, aplikasi, dan marketplace yang memberikan kemudahan akses, kecepatan, dan fleksibilitas tanpa batas ruang dan waktu. Selanjutnya perkembangan pasar konsumen digital. Pasar digital berkembang pesat didorong oleh meningkatnya pengguna internet dan smartphone, pembayaran digital, promosi e-commerce, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Data menunjukkan lebih dari 80% pengguna internet di Indonesia telah berbelanja online. Adopsi semakin cepat saat pandemi COVID-19 atau COVID-19 serta muncul tren belanja melalui media sosial dan sistem omnichannel. Selanjutnya online atau pembelian daring. Online purchasing adalah aktivitas membeli barang atau jasa melalui platform digital. Konsumen mencari produk, memilih, membayar secara offline, dan menerima barang melalui jasa pengiriman. Keuntungan belanja online meliputi kemudahan, banyak pilihan, harga kompetitif, dan review produk. Namun risikonya termasuk penipuan dan ketergantungan internet. Selanjutnya regulasi dan kebijakan pasar. UU ITE 2008 mengatur transaksi elektronik. PP nomor 80/2019 tentang PMSE atau yaitu mengatur perdagangan melalui sistem elektronik. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2020 yaitu melindungi data konsumen. Tujuan regulasi adalah menciptakan perdagangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan. Selanjutnya itu materi makalah kelompok 4 dengan judul infrastruktur bisnis digital. Infrastruktur digitalpreneur. Infrastruktur digitalpreneur merupakan dasar penting bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha di era digital. Terdapat 3 komponen utama. Yang pertama, teknologi internet, kedua, hosting provider, dan ketiga, media sosial. Internet menjadi fondasi untuk mencari informasi, komunikasi, dan pemasaran. Hosting diperlukan untuk menyimpan data dan pengelolaan website, sedangkan media sosial dimanfaatkan untuk promosi dan interaksi dengan konsumen. Contoh penerapan dapat dilihat dari Desa Papayan yang menggunakan aplikasi digital terintegrasi untuk pelayanan publik, meningkatkan kualitas hidup dan akses teknologi masyarakat. Selanjutnya teknologi internet. Teknologi internet menjadi elemen penting dalam bisnis modern karena mendukung pemasaran, komunikasi, transaksi, serta kolaborasi jarak jauh. Internet digunakan untuk riset pasar, pengembangan produk, dan layanan pelanggan. Contoh
perusahaan pengguna internet itu yaitu Amazon atau toko online, Alaska Airlines atau reservasi tiket online, Federal Express atau pelacakan barang, Holiday Inn atau reservasi hotel online, Charles Howet atau trading online atau e-commerce. Selanjutnya itu keuntungan dari strategi internet. Yang pertama, globalisasi dissemination atau penyebaran global. Yang kedua, interaction atau interaksi dua arah. Ketiga, customization atau personalisasi. Keempat, collaboration atau kolaborasi. Kelima, electronic commerce atau e-commerce. Yang kelima, integrasi atau integration atau integrasi sistem dan data. Perkembangan teknologi seperti e-commerce, digital marketing, cloud computing, big data, AI, dan keamanan siber menjadi faktor utama untuk pertumbuhan bisnis digital. Teknologi juga meningkatkan pengalaman pelanggan melalui aksesibilitas, personalitas, dan layanan cepat. Selanjutnya itu hosting provider. Hosting merupakan layanan penyimpanan data website agar dapat diakses melalui internet. Jenis-jenis hosting yaitu pertama, shared hosting atau yaitu traffic rendah, VPS yaitu dedicated virtual server. Ketiga, dedication server untuk traffic tinggi, cloud hosting untuk fleksibilitas dan scalable. Fitur utamanya itu uptime server, kecepatan akses website, keamanan data, dan support teknis 24 jam. Manfaat hosting antara lain website stabil dan cepat, data lebih aman, mudah dikelola. Pemilihan hosting perlu mempertimbangkan kebutuhan website, reputasi provider, fitur layanan, dan dukungan teknis. Terakhir itu media sosial. Media sosial adalah platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna membuat, berbagi, dan bertukar informasi. Contoh media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, dan blog. Fungsi utama dari media sosial yaitu komunikasi, kolaborasi, edukasi, pemantauan, optimasi, dan hiburan. Tujuan pengguna media sosial dalam bisnis yaitu membangun hubungan dengan konsumen, meningkatkan brand awareness, promosi, publikasi informasi, riset pasar. Contoh penerapannya yaitu penggunaan blog pada layanan kesehatan untuk pendaftaran online, informasi, fasilitas, jadwal webinar, server kepuasan, dan akses informasi kesehatan. Selanjutnya materi makalah kelompok 5 dengan judul lingkungan bisnis digital. Pengertian bisnis digital. Bisnis digital merupakan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital, internet, dan perangkat elektronik dalam seluruh prosesnya. Ini mencakup penjualan produk atau jasa secara online, promosi melalui media sosial, hingga transaksi digital. Bisnis digital tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah melalui inovasi dan efisiensi. Perkembangan bisnis digital di Indonesia. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia mendorong peningkatan jumlah pelaku bisnis digital, baik UMKM maupun perusahaan besar. Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak menjadi contoh nyata keberhasilan bisnis digital dalam menarik minat konsumen melalui kemudahan akses dan layanan cepat. Manfaat bisnis digital yaitu pertama, memperluas jangkauan pasar hingga global, menghemat biaya operasional karena sistem otomatisasi, mempermudah interaksi dengan pelanggan melalui media sosial, memberikan data dan analitik yang membantu pengembangan keputusan bisnis. Yaitu tantangan bisnis digital. Ada beberapa tantangan dalam bisnis digital itu. Yang pertama, persaingan yang sangat ketat di pasar online. Kedua,
menyediakan layanan pelanggan yang bersifat dan responsif, memanfaatkan analisis data untuk mengetahui kebutuhan pasar, dan yang terakhir inovatif dalam menciptakan produk dan layanan berbasis teknologi. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya.